Dewan Perwakilan Rakyat menerima audiensi dengan pengusaha motor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik AISMOLI di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu 9 Oktober 2024. AISMOLI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, didampingi Cucun Samsurijal dan Adis Kadir, beserta anggota DPR lainnya. Dalam audiensi tersebut, AISMOLI menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait kuota subsidi 7 juta yang habis. AISMOLI berharap kuota tersebut terus berlanjut di tahun 2025. Di tengah gencarnya upaya mengembangkan energi terbarukan di Indonesia, industri motor listrik kembali menjadi sorotan. Kendaraan listrik dinilai memiliki potensi besar untuk menaikkan perekonomian negara. Terkait dengan hal tersebut, perwakilan pengusaha motor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Sepeda Motor Listrik AISMOLI melakukan audiensi dengan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober 2024. Perwakilan dari AISMOLI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, didampingi Cucun Syamsurijal dan Adis Kadir beserta anggota Komisi 7 DPR. Dalam pertemuan tersebut, AISMOLI menyampaikan beberapa hal terkait keberlanjutan industri dan manufacturing sepeda motor listrik ke depan. Salah satunya adalah terkait kuota subsidi senilai 7 juta rupiah, yang mana untuk tahun ini jumlah kuota tersebut sudah habis atau sudah terserap semuanya. Wakil Ketua AISMOLI Wilson Theo menyebut industri sepeda motor listrik di Indonesia berkembang sangat pesat dengan populasi saat ini mencapai 130.000 unit atau sekitar 0,5% dari populasi sepeda motor konvensional, di mana titik awal perkembangan itu menurut Wilson, yakni terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi listrik. Lebih lanjut, Wilson menyebut dukungan yang paling memacu dari pemerintah berupa bantuan subsidi pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit yang dibuka pada Maret 2023. Ia berharap kuota subsidi bisa dinaikkan kembali dan tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kami sangat membutuhkan dan mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk bisa melanjutkan skema bantuan pemerintah sebesar 7 juta rupiah ini kepada seluruh segmen masyarakat. Nah, namun memang karena peraturan yang sudah diterbitkan oleh Permen Perin tahun 2023 yang lalu, itu hanya mencakup anggaran sampai dengan tahun 2024. Kami juga mengamati bahwa di penghujung tahun 2024 ini, di mana dinilai kuota daripada subsidi sudah terserap semuanya, sehingga konsumen pun melakukan whole buying, ataupun konsumen menunggu kembali apakah kelanjutan daripada subsidi ini bisa berlanjut. Nah, kami sangat mengharapkan di meeting hari ini kami bisa menyuarakan bahwa dengan penyerapan kuota subsidi yang boleh dibilang sudah semuanya ini, itu menunjukkan bahwa program subsidi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kelanjutan daripada perkembangan industri KPLBB di tanah air, dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan yang lebih konkret terkait dengan perpanjangan daripada program bantuan pemerintah ini. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menyoroti masalah narasi subsidi motor listrik. Menurutnya, penggunaan istilah subsidi bisa menjadi bias karena subsidi penggunaannya lebih kepada bansos yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Ia pun mengusulkan agar istilah subsidi diubah menjadi insentif atau kompensasi. Mungkin nanti sekedar saran aja menjadi bahan pertimbangan teman-teman, nggak tahu nanti di Komisi 7 atau di mana, dan juga buat pimpinan, diksi subsidi itu dirubah menjadi insentif. Gitu. Jadi supaya nanti ke depan treatmentnya tidak menjadi treatment seperti subsidi-subsidi yang lainnya. Akhirnya Kementerian Keuangan pun secara aturan dan mekanisme internal itu tidak mentreatmentnya seperti subsidi yang lainnya gitu. Jadi sekedar saran aja Bim, karena pada saat ini masuk kepada diksi subsidi, akhirnya semuanya akan ditreatment seperti subsidi-subsidi energi. Sebagai contoh, syarat-syarat yang berhak mendapatkan subsidi, itu kan pasti yang masuk dalam kategori orang tidak mampu dan lain sebagainya. Makanya waktu itu, dalam beberapa perdebatan diskusi kita menyarankan untuk insentif. Kenapa jadi insentif? Adalah untuk merubah behavior masyarakat yang awalnya mengkonsumsi motor
berfosil fuel menjadi motor listrik gitu. Usai mendengarkan berbagai unek-unek yang disampaikan oleh perwakilan AISMOLI, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Syukmi Dasko menutup rapat dengan membacakan kesimpulan. Dalam kesimpulan tersebut, Dasko menyatakan rapat akan kembali digelar pekan depan setelah Komisi 7 DPR terbentuk. Secara prinsip, Dasko menegaskan DPR sangat mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Dasko juga meminta AISMOLI dan Komisi 7 DPR menyiapkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan ke pemerintahan terpilih. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.